oke banget buat yang sekarang ya, karena jadi banyak tempat buat belajar juga tentunya. Karena belajar desain juga nggak harus dari buku, nggak harus dari video atau apa, bisa dari orang secara langsung dari pengalamannya gitu. Itu bisa banget belajar. Jadi menurutku it's okay dan aku cukup senang sih karena sekarang orang udah pada melek juga tentang dunia kreatif dan sebagainya. Jadi bisa lebih dihargai aja. Karena belajar desain juga nggak harus dari buku, nggak harus dari video atau apa, bisa dari orang secara langsung dari pengalamannya gitu. Itu bisa banget belajar. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani. Halo Sobat Solid semuanya, akhirnya kita kembali di segmen Sobat Talk. Nah kalau biasanya nih teman-teman tuh Sobat Talk barengan dengan Kak Yuri, MC-nya Sola Abadi yang sudah melalang buana ya. Kali ini beda banget, hari ini aku akan men-challenge diriku nih untuk jadi MC di Sobat Talk edisi Anak Muda yang Kreatif, kemudian berprestasi, dan juga pastinya keren banget. Langsung aja deh kayaknya kita sambut Kak Putra Akbar Wahyu Hidayat. Tepuk tangan dong. Ya, baik. Jadi di sini kurang lebih ada 1.000 orang ya yang udah kumpul di sini buat ngelihat Kak Akbar gitu. Rame ya. Rame banget ya Kak Akbar. Nah, mungkin sebelumnya langsung aja deh aku minta dong Kak Akbar perkenalan dulu. Oke, boleh. Langsung aja ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putra Akbar Wahyu Hidayat. Biasanya sih dipanggil Akbar. Aku masih jadi mahasiswa aktif di Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusannya DKV atau Desain Komunikasi Visual. Pokoknya kalau punya temen yang dia itu jarang tidur, kantung matanya besar, itu pasti anak DKV. Bener banget ya. Emang anak DKV tuh identik sama jarang tidur nggak sih Kak Akbar? Bener. Kak Akbar juga kayak gitu? Tidurnya pagi. Oke. Pas banget. Ya, pas banget. Jadi betul banget nih Kak Akbar ini adalah salah satu mahasiswa yang masih aktif ya di ISI Surakarta, khususnya jurusan Desain Komunikasi Visual. Tapi nih, teman-teman, nanti kita bakal cerita di podcast ini beberapa kegiatan yang dilakukan Kak Akbar dan juga kolaborasi keren yang sudah dilakukan oleh Kak Akbar gitu. Kak Akbar, sebelumnya nih, aku boleh nanya nggak sih? Boleh dong. Pasti ada alasan dong kenapa Kak Akbar akhirnya memutuskan untuk memilih masuk jurusan Desain Komunikasi Visual nih. Boleh, monggo sharing ke Sobat Solid semuanya. Oke, siap. Jadi mungkin cerita dari dulu ya, emang aku suka gambar dari kecil, terus dari TK. Cuma pas SMP sama SMA tuh aku tuh kedapetan tempat buat membagikan apa ya, kesukaanku. Jadi nggak ada wadah lah ini. Terus habis itu aku coba buat cari hobi baru itu bikin film sih sebenarnya. Gitu. Karena aku sukanya bikin film dulu pas SMA, terus aku fokus bikin film, terus habis itu kepikiran kayak gimana ya, kan aku pintar gambar, aku bisa gambar, terus habis itu aku coba film, terus gimana kalau digabungin gitu kan. Terus ternyata seru, ternyata jadi buat animasi, terus habis itu baru kepikiran jurusan apa ya yang sesuai. Tadinya tuh mau masuknya tebak dokter hewan. Jauh banget. Serius dari dokter hewan sama arsitek. Terus tapi karena kayak aku sadar diri karena aku tidak terlalu pandai. Terus habis itu aku carilah alternatif, yaitu nemu ada di kafe dan dia harus pindah jurusan lah. Kalau di SMA kan ada IPA dan IPS. Gitu. Nah, aku IPA terus pindah jadi ke IPS. Jadi kayak lintas jurusan gitu ya? Iya, betul. Terus habis itu ya alhamdulillah sangat cocok di DKV dan sangat nyaman dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, pokoknya sama kegiatan di kampus dan mata kuliahnya juga oke sih. Oke, siap. Jadi memang awalnya tuh dari ngedesain dulu ya, Kak Akbar ya? Kalau desain sih sebenarnya kalau yang digital mulai dari kuliah sih. Gitu. Jadi benar-benar mulai belajar yang digital tuh kuliah, tapi kalau untuk gambar yang versi tangan itu manual. Udah dari lama. Kecil. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, ini mungkin pertanyaan agak konyol, tapi dari kecil gitu emang udah bagus apa gimana sih Kak Akbar? Jujur ya. Karena kan ada beberapa ya teman-teman ya, kayak kita kan pasti pernah ya disuruh gambar gunung atau kayak gimana, tapi kadang di kelas tuh ada satu orang yang dia bisa nih gambar gunung tapi tuh dalam versi yang beda gitu nggak? Nah kalau Kak Akbar tuh tipe yang kayak gitu juga nggak sih? Bukan bagus sih, cuma dulu kalau aku gambar tuh
dia itu rame. Jadi masalahnya ya itu karena orang-orang kalau pas TK tuh anak-anak tuh gambar tuh kayak sekedar karakter, satu karakter, dua karakter. Aku tuh rame diisi semua. Jadi kayak udahlah kamu ikut lomba gambar aja gitu kan. Gitu. Terus habis itu jadi sering ngegambar, terus habis itu ya udah terkenal jadi gambarnya tuh rame gitu. Terus cuma kalau bagus enggak sih? Jadi emang mungkin lebih kayak punya ciri khas gitu nggak iya sih? Benar, gitu ya. Mantap. Jadi keren banget. Dan juga sempat pengen jadi dokter hewan. Kenapa Kak Akbar? Nggak, misalkan emang suka kucing kah atau gimana gitu? Nggak, emang suka sama hewan aja. Terus habis itu tertarik karena suka aja lihat ya, karena seru kelihatannya. Padahal ternyata enggak. Bisa enggak ya akhirnya ya? Karena testimoni dari teman-temanku yang anak dokter hewan, kayak mereka mau keluar. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya lucu loh. Bayangin kamu jadi dokter hewan dan di situ misalnya kayak kliniknya digambarin gitu kan. Gemes ya? Iya kan? Bisa ya? Lucu. Bisa. Oke, jadi kurang lebih itu nih teman-teman alasan Kak Akbar akhirnya memutuskan untuk milih desain komunikasi visual nih teman-teman. Nah, next, aku dengar juga nih Kak Akbar ini sudah kurang lebih istilahnya apa ya, ikutan beberapa lomba. Dan juga Kak Akbar sempat berkolaborasi juga dengan brand dan perusahaan yang keren sih. Terakhir kayaknya Transjakarta nggak sih? Salah satunya. Narasi malahan. Nah itu bisa diceritain nggak sih Kak Akbar, maksudnya kok bisa nih tiba-tiba gitu, ya nggak tiba-tiba sih, tapi istilah kok bisa nih punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang-orang hebat ini. Oke, kalau cerita dari awal emang awalnya cuma iseng gambar, terus habis itu karena aku suka gambar, terus aku suka pamerin ke Instagram gitu kan, cuma sekedar pamer portofolio aja sih niatnya gitu kan, terus tapi ternyata banyak yang suka dan terus habis itu aku pernah coba bikin konten kayak seru nih, karena aku suka bikin video kan, terus habis itu bikin konten kayak behind the scene kalau aku bikin karya, terus ternyata banyak nih yang suka, terus habis itu aku sering bikin BTS kayak gitu lagi, kayak behind the scene kalau bikin karya, dan ternyata ada beberapa orang yang notice kayak yaitu beberapa yang tadi dari perusahaan-perusahaan gitu, terus kayak tiba-tiba dikabarin aja, aku juga nggak tahu, tiba-tiba dikabarin aja, terus habis itu mau nggak kalau ditawarin kolaborasi bla bla bla, terus habis itu mau lah gitu kan, lumayan kan nambahin portofolio, terus semenjak kolaborasi sama satu brand, terus muncullah brand-brand lainnya untuk ikut kolaborasi, kayak gitu sih dari awalnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya ceritanya Kak Akbar. Dan aku kan juga ngepoin nih Instagramnya Kak Akbar, karena juga pengen lihat nih portofolionya Kak Akbar tuh seperti apa sih gitu. Dan memang Kak Akbar ini punya ciri ya Kak Akbar ya, selain dia memang ilustrator, itu warna-warna yang digunain pun kayak lebih dominan, ada agak merah marun kayak gitu, biru ya, kemudian ada kadang kuning juga dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kolaborasi nih katakanlah sama brand Narasi atau Transjakarta, itu emang kalau misalkan dari mereka ada brief, itu harus sesuai dengan itu, atau Kak Akbar tetap masukin ciri atau rohnya Kak Akbar di situ? Biasanya kalau mau kolaborasi kayak gitu sih sebenarnya mereka nggak memaksakan untuk mengikuti, mereka ada guideline, cuma dikembalikan lagi ke aku kayak pokoknya sesuai sama khasmu aja, cuma warna yang ini harus masuk ya gitu. Terus habis itu udah deh dibuat, dan ciri khasku nggak hilang, dan guideline dari desainnya mereka juga nggak hilang, jadi sama-sama dapat win-win solution lah. Wah, keren banget nih. Tapi aku boleh nanya nggak sih Kak Akbar? Boleh. Anak DKV, anak videografer tuh rawan banget sama yang namanya revisian gitu. Nah kalau boleh di-spill dong, kalau sama brand-brand kayak gitu tuh biasanya revisiannya kayak gimana nih Kak Akbar? Sering nggak sih atau berapa kali atau jarang? Sebenarnya kalau mamanya kita mau membatasi bisa-bisa aja ya. Betul. Kayaknya aku sampai sekarang pun aku batasi, mereka tetap minta revisi. Kalau revisi tetap aja ada ya, walaupun udah dibekerjakan semaksimal mungkin tetap aja ada revisi, walaupun itu minor-minor gitu. Cuma aku pernah yang sampai pas itu aku bikin animasi, terus habis itu dia itu revisi dari VO-nya, VO kan dari awal gitu ya, ngulang lagi, terus habis itu revisi dari ceritanya. Alhasil ngulang tuh beberapa scene, itu menurutku sangat membuang waktu lah, kayak dari awal aja di-fixin gitu ya. Pasti. Gitu, itu yang paling ngeselin sih sebenarnya, kayak harus ngulang dari beberapa part yang jauh gitu. Kalau mamanya minor, oke lah. Oke. Jadi memang ya tantangan ya. Jadi tapi nggak masalah ya Kak Akbar ya, kalau emang udah komitmen mah revisi juga tetap masalah. Masalah. Soalnya ini saya mau nyemangatin teman-teman saya nih yang sering saya suruh revisi konten nggak segera dikirim nih, tapi ternyata emang bermasalah ya kan? Masalah. Tapi kadang tetap dikomunikasiin kan ya Kak? Iya, yang penting
Apa ya? Pertama biasanya karena biasanya kalau revisinya itu ngejelas kayak gitu, Oke. itu udah bikin bad mood banget sih. Kecuali Oke. memang revisinya itu rinci dan sebagainya, itu menurutku masih oke lah, bisa dikerjain. Oke. Dan jadinya kan lebih komunikatif lah, Yes. kayak ya, antara yang ngasih tugas sama yang ngerjain. Oh, oke. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Biar nggak sepi nih studio nih hari ini ya. Gitu, thank you. Jadi mungkin di sini kebetulan ada 1.000 teman-teman DKV sama videografer nih. Mungkin dia bisa ini ya, belajar banyak ya dari Kak Akbar ya. Kak Tata juga mungkin bisa ya, gitu. Nah, oke, next question nih Kak Akbar. Tadi kita udah bahas seputar perdesainan, Iya. gitu. Sekarang aku mau nanya juga nih, Kak Akbar ini, teman-teman Sobat Solid yang belum tahu ya, Kak Akbar ini punya followers di Instagram tuh sekitar 25.000 ke atas, dan di TikTok juga ramai banget. Jadi TikToknya lupa makan ya kalau nggak Lupa salah. tidur. Oh, kalau lupa makan mah aku guys. Jadi kalau TikToknya Kak Akbar itu adalah lupa tidur. Lupa tidur. Lupanya L-nya pakai Satu. ya, satu. Kenapa harus pakai satu kalau boleh tahu? Biar alay aja sih sebenarnya. Oke. Dulu tuh emang buatnya karena emang iseng kan. Terus habis Oke. itu kayak biar alay, kayak anak-anak alay gitu. Ternyata beneran alay. Sampai Oke, sekarang nggak bisa oke. diganti. Kalau nyesal. Tapi jujur ini unik banget guys. Sorry melenceng ke topik. Bayangin kalian bisa desain, kalian bisa video. Kayaknya kalau sekarang kan kualifikasi karyawan kan harus bisa video gitu. Mungkin Kak Akbar bisa masuk. Tapi sedih juga ya kalau yang Sedih terlalu jadi ngerjainnya 2 kali. Iya, terlalu banyak ya. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, di TikTok juga nih Kak Akbar punya banyak banget followers juga. Nah, itu gini nih. Aku mau nanya sih, Kak Akbar pernah nggak sih bayangin ada di titik kayak, wah ternyata followersku banyak juga ya. Kok akhirnya kontenku banyak yang viral ya? Pernah nggak sih bayangin di titik itu atau gimana? Lebih ke bayangin sih pernah ya, pasti pernah lah ya. Oke. Karena tiba-tiba tuh ada segerombol orang yang mau follow gitu kan. Jadi kayak Oke. bingung juga ngadepinnya karena aku nggak pernah dapet kayak treatment kayak gitu lah. Maksudnya dari Oke. orang-orang kayak gitu kan. Yes. Tiba-tiba banyak orang yang ngikutin. Jadinya lebih ketakut sih sebenarnya. Kayak dulu aku serba apa-apa upload gitu Oh, kan. iya, apa bener-bener. share gitu kan. Oke, Sekarang oke. lebih banyak yang nonton kan, lebih Oke, banyak kan. oke. Siapa tahu ada yang julid gitu kan. Oke, bener Iya. banget Kak. Aku tadi sebenarnya udah nyiapin pertanyaan nih. Jadi kayak istilahnya kan kayak semua orang, semua mata tertuju padamu lah ya istilahnya. Itu kan jadi kayak takut banget ya. Kadang buat nge-share sesuatu. Gitu. Apalagi opini nggak sih Kak Akbar? Iya benar. Iya kan? Itu paling bikin deg-degan ya. Oh iya, Terus Karena gimana? belum tentu benar juga opini kita, terus Betul. takutnya ya nanti ada yang nggak setuju. Sebenarnya nggak masalah sih nggak setuju, Iya. cuma bisa aja itu dengan nggak setujuan itu bisa aja tiba-tiba memunculkan sesuatu yang lain gitu kan, jadinya Iya. viral terus yang enggak, nah Iya, gitu. iya serem juga sih teman-teman kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya teman-teman mikir kayak, aduh enak ya dia punya followers banyak gitu, belum tentu guys, belum tentu. Kadang dia juga mungkin kadang juga mikir kayak, waduh gue punya power gede nih, takutnya kalau misalkan oversharing atau gimana malah balik Betul. lagi gitu. Nah kalau boleh tahu nih Kak Akbar, kalau di TikTok kan lebih kayak nge-share-nya a day in my life, terus tips desain misalkan, terus hello kita revisian bareng Akbar yuk atau kayak gimana tuh. Nah itu kalau di TikTok tuh sering nggak sih kayak kok aku udah jarang upload konten ya, atau kayaknya cocok nih upload ini, jadi kayak punya gambaran kayaknya pengen bikin konten kayak gini, itu pernah nggak sih? Kalau jarang upload konten kayak kemarin-kemarin ya, karena Oke. sempat males juga sih sebenarnya Oke. ngerjain kontennya, lebih fokus ke Instagram. Oke. Karena tadinya TikTok ini bener-bener kayak cuma sekedar upload, terus Yes. habis itu kayak yang fun-fun, kayak Oke. umpamanya video-video yang konyol gitu kan, atau biasanya meme-meme kayak gitu, biasanya aku Yes. bikin. Yang serius-serius lebih ke Instagram Oke, sebenarnya. gitu. Ya gitu aja sih. Oke. Tapi seru juga ya TikTok ya. Seru sih. Maksudnya Seru-seru. kayak dia lebih banyak gitu loh istilahnya, banyak orang di situ dengan latar belakang yang beda-beda. Lebih gampang ter-share aja sih Oh si iya, kontennya. betul juga FYP ya. Betul. Kalau belum tahu FYP-nya itu lebih mudah gitu. Nah kalau di Instagram sendiri nih Kak Akbar, biasanya Kak Akbar tuh kan banyak banget upload portofolio ya Kak Akbar ya. Itu biasanya pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh kok portofolio aku tinggal segini aja, atau misalkan pengen upload lagi, jadi kayak ada paling nggak sebulan sekali upload portofolio atau gimana gitu, ada nggak sih? Oke, kalau buat Pernah kepikiran planning gitu? kayak gitu ya, Oh, ada lah planning. kalau buat planning pasti Oh, ada, karena yes. biar
Ya akunnya nggak kelihatan mati yang pasti, Yes, of nggak kelihatan course. mati. Of course. Dikira orang juga ini orang hidup nggak sih gitu. Yes. dengan Right, dengan betul. nguploadin gitu kan kelihatan kalau oh orang ini mungkin lagi ngerjain apa, lagi Oh, sibuk oke. apa gitu kan. Oke, Cuma ada beberapa waktu kayak kemarin tuh sempat jarang upload dan ya sampai sekarang sih kayaknya masih kayak sebulan mungkin 2 kali atau dulu tuh sempat yang benar-benar sering kayak seminggu 3 Yes. kali gitu Oke, kan. oke. Cuma lama-lama capek juga. Oke, betul. Oke, jadi oh ya teman-teman jangan lupa ya untuk follow akunnya Kak Akbar di Instagram dan juga di TikTok. Nanti kita masukin juga linknya di YouTube kita. Ya di sini boleh di sini meskipun nanti nggak ada, tapi boleh. Jadi karena banyak banget konten-kontennya Kak Akbar ini, terutama di TikTok tuh kan fun ya, tapi dia juga sharing soal kegiatan sosial media dia. Dan KKN juga ya, belum lama ini. Iya betul kakak. Yeah, seru kah? Setengah-setengah. Oh, oke, half. Oke ya, gitu. Selama berapa bulan kalau boleh tahu? 25 hari. 25 hari. Dan kalau nggak salah Kak Akbar juga desain juga ya? Iya, Tetap betul. ya, selalu desain is Udah my nggak life bisa ya kayaknya. keluar, ya. Nggak bisa keluar kayaknya. Oke, next question nih Kak Akbar. Aku pengen nanya nih dari setiap kontennya Kak Akbar. Ini masih seputar TikTok ya guys ya. Itu Kak Akbar paling enjoy bikin konten yang seperti apa? Day in my life kah, atau revisi kah, atau tips gemesi kah, atau gimana? Gitu. Kalau Day in My Life, jujur itu serasa dibuat-buat banget sih. Oke, Kayak tetep ya? Tidak natural. Iya. Kalau mau lihat A Day in My Life-ku itu aku beneran tidur pagi soalnya. Oke. Jadi kayak nggak cocok aja bagi orang-orang kayak orang-orang kayak bangun tidur kan, scene bangun tidur, mandi, bla bla bla. Aku tuh baru tidur gitu Oke, kan. Jadi betul. kayak tidak relate kepada orang-orang. Jadi kalau enjoy sih lebih enjoy bikin behind the scene kalau bikin karya sih karena Oke. seru aja ceritain di balik karyanya gitu kan. Orang-orang kan nggak tahu Iya, cara betul. aku tuh gambarnya kayak gimana, terus habis itu prosesnya kayak gimana. Nah, itu lebih seneng yang bahas soal behind the scene bikin karya. Oke, behind the scene ya. Nah, kalau Kak Akbar kalau boleh tahu nih Kak Akbar, aku mau nanya juga kalau di karya-karyanya Kak Akbar ini Kak Akbar kan juga sering banget ikutan kayak masih sering ikutan juga kontes-kontes gitu nggak sih Kak Akbar? Beberapa kali sih. Iya, itu memang dari dulu udah suka ikutan kontes gitu atau sebenarnya kayak aduh kayaknya cocok nih temanya sama aku jadi ikutannya aja. Kalau sering dulu sering banget. Emang tujuan utama aku adalah ikut lomba adalah cari duit. Oke, mantap. Harus kayak gini loh teman-teman, seriusan. Emang apa ya? enggak gitu? Pancingan pertama adalah cari duit. Tapi Yes. setelah cari duit, aku mau ngerti kalau ternyata ikutan lomba itu nambah portofolio. Dengan Yes. tidak sengaja ya. Iya, betul. Kan ngupload di Instagram terus habis itu kayak oh ini karya pas lagi lomba ini, oh ini karya pas lagi lomba ini. Jadinya Yes. terus ya udah dulu tuh kayak ngejar menang tapi sekarang kayak ngejar hype-nya aja Oh, karena oke. orang banyak yang ikut dan pastinya banyak orang juga yang nyari inspirasi makanya bisa aja konten kita tuh naik Oke. bareng sama mereka gitu. Wih, Padahal cuma sih. dengan ikut lomba padahal nggak menang gitu. Ya, oke, nggak masalah ya, Nggak nggak masalah. Yang penting tetap ya kalau desainer tuh emang portofolio penting banget ya teman-teman. Ibaratnya kamu ngedesain kalau portofoliomu nggak ada, kita mau nilainya juga dari mana gitu ya. Mohon maaf ya kayak gitu. Nah Kak Akbar sendiri ini mungkin lebih ke teknis juga sih. Kalau misalkan ngegambar ya, ilustrasi dan lain sebagainya, itu kalau misalkan memang Kak Akbar diminta untuk bikin gambar yang bukan Kak Akbar banget gitu, itu gimana challenging-nya gitu? Apakah biasanya hasilnya tetap maksimal atau gimana? Pasti kan dihadapi lah ya momen-momen kayak gitu Kak Akbar. Ada apalagi pas kuliah sih sebenarnya. Betul. Pas lagi kuliah kan beberapa kali kayak aku kan bukan spesialis logo, bukan Betul. spesialis kayak yang bikin icon dan sebagainya, tapi pas di kuliah kan diwajibkan untuk bisa gitu Betul. kan. Jadi sebenarnya nggak masalah sih, aku sangat terchallenge dengan nyoba style baru. Menurutku itu salah satu bikin aku belajar juga sesuatu yang baru lah pastinya. Yes. Walaupun itu nggak maksimal, tapi menurutku it's okay. Itu jadi prosesku buat belajar sih sebenarnya. Oke, jadi tetap dilakukan Iya, benar. semaksimal mungkin lah ya, gitu. Nggak ego buat masukin Harus selalu kayak stylenya, gitu. ya harus sesuai sama styleku atau gimana. Tapi Yes. yang penting sesuai sama brief yang ada aja sih. Oke, mantap. Soalnya kan gimana pun kan dia followersnya udah banyak ya, mohon maaf ya. Karena gimana udah followersnya banyak, ya kan? Terus memang udah sering menang lomba gitu kan, pasti kan setiap orang pasti punya idealisnya gitu loh. Tapi ternyata Kak Akbar tetap pengen belajar gitu. Tepuk tangan dong. Di sini mana nih tepuk tangannya? Saya minta tepuk tangannya ya teman-teman ya. Luar biasa. luar biasa. Nah, Kak Akbar, next aku mau nanya nih. Di sini kan sekarang tuh dunia digital tuh semakin berkembang ya Kak Akbar ya.
terutama desain. Jadi kayaknya kebetulan aku kan lulusan tahun 2014 nih. Zaman dulu tuh anak di kafe tuh jarang. Maksudnya jarang, enggak begitu terkenal seperti sekarang gitu. Sekarang orang-orang tuh udah paham jurusan DKV. Kalau dulu kan taunya paling desain. Mereka nggak tahu DKV. Kak Akbar menyikapi dunia digital yang semakin berkembang dengan semakin banyaknya orang-orang desain tuh seperti apa sih Kak Akbar? Kalau menyikapi sebenarnya seneng ya karena justru jadi banyak teman, terus habis itu banyak teman sharing, banyak teman kolaborasi dan sebagainya, itu menurutku oke banget buat yang sekarang ya, karena jadi banyak tempat buat belajar juga tentunya. Karena belajar desain juga nggak harus dari buku, nggak harus dari video atau apa, bisa dari orang secara langsung, dari pengalamannya gitu, itu bisa banget belajar. Jadi menurutku it's okay, dan aku cukup senang sih karena sekarang orang udah pada melek juga tentang dunia kreatif dan sebagainya, jadi bisa lebih dihargai aja. Oke, keren banget nih, betul. Terus banyak juga nih Kak Akbar, misalkan ada beberapa orang itu yang punya pandangan desain itu dia harus bisa gambar kah? Sebenarnya kalau dari sudut pandang Kak Akbar sendiri seperti apa sih? Oke, kalau umpamanya dia kebutuhan buat kuliah, menurutku dia wajib bisa gambar sih sebenarnya. Wajib bisa, walaupun basic ya, karena di semester awal dan semester, ya pokoknya awal-awal tuh pasti ada tugas gambar menggambar. Menurutku kalau umpamanya dia nggak punya basic gambar, lumayan keteteran. Jadi kayak kasihan aja sih, kayak mungkin setelahnya baru digital ya gitu kan. Cuma paling nggak ada inisiatif mau belajar, menurutku it's okay, boleh-boleh aja sih. Betul. Jadi mungkin ya kalau teman-teman di sini tertarik untuk masuk jurusan desain komunikasi visual nih, yang sekarang masih mungkin SMA, SMK, kalau masih belum belajar gambar, mungkin at least belajar dikit-dikit, apalagi sekarang kan ada platform banyak tempat belajar buat belajar tentang dunia gambar. Terus apalagi kalau mau masuk kuliah juga banyak tempat kayak les-lesan atau apa itu banyak sih sekarang, jadi bisa lah. Ada juga teman-teman kayak mamanya yang dia udah ikut kuliah terus habis itu dia sharing aja tentang pengalamannya gambar, atau dia bahkan buka private buat bikin kayak mamanya seleksi ikut universitas gitu kan. Itu biasanya juga ada, jadi teman-teman nggak terbatas harus cari di internet aja, tapi bisa tanya-tanya juga sih buat belajar. Keren banget nih. Dan ini juga ya Kak Akbar ya, kalau Kak Akbar gitu juga pernah ini nggak sih awal-awal belajar gambar dari YouTube kah, atau misalkan dari platform apa, atau ada guru les atau gimana gitu nggak? Kalau buat belajar gambar sebenarnya karena gambar dari dulu kecil ya, lebih ke belajar desainnya aja sih. Kalau belajar desain dari YouTube pasti ya, YouTube itu sangat membantu. Terus habis itu pas kuliah juga kedapatan beberapa kali kayak tutorial dari dosen, terus habis itu diajarin juga dari teman. Nah itu relasi dari teman kan lumayan, karena kita belajar nggak cuma dari kuliah tapi teman juga bisa belajar gitu. Betul. Keren banget nih teman-teman. Dan tentunya ini ya, kalau belajar desain tuh sekarang tuh istilahnya banyak juga ya Kak Akbar, misalkan dia nggak nekunin bidang di kafe, tapi dia bisa desain, itu beberapa juga banyak kan ya. Kebetulan di sini juga ada desainer nih Kak Akbar, dia jurusannya sastra. Jadi kayak ada yang bilang salah jurusan guys, tapi sebenarnya juga nggak begitu salah jurusan banget. Kan mungkin dia juga bisa belajar content writing juga, justru menurutku gitu ya. Kalau dia bukan jurusan DKV tapi bisa desain, itu nilai plus banget karena dia punya dua keahlian yang cukup mumpuni ya. Kayak tadi ambil sastra, dia bisa nyesuaiin dari segi narasinya dan sebagainya, terus habis itu disesuaiin sama visualnya, itu kalau dicampurin kan jadi sesuatu yang powerful lah menurutku. Betul banget nih. Jadi mungkin teman-teman di sini yang kayak aku jurusannya ini tapi kok aku suka gambar atau desain ya, nggak masalah ya. Mungkin teman-teman bisa belajar untuk samain dua-duanya, kali aja bakal jadi skill yang baru gitu. Ya, betul. Nah ini kan kita dari tadi ngobrolin enaknya nih Kak. Lebih enaknya, lebih kayak serunya ya, desain dan lain sebagainya. Tapi desain itu kan pasti juga ada momen ketika kita ngerasa burnout. Gitu. Kebetulan di sini meskipun aku nggak ahli ngedesain, tapi aku juga bisa desain nih Kak Akbar. Dan beberapa kali juga aku ngerasa kayak, waduh kok capek banget ya. Kayak mau masukin ide tuh kayak susah banget ya. Padahal konten tuh harus tetap naik kan. Apalagi kita anak marketing kan, konten harus besok naik ya naik gitu. Padahal istilahnya kita udah burnout sama visual kayak gitu. Nah, untuk Kak Akbar sendiri yang pasti ngalamin lah. Gak mungkin ya, kayaknya kalau dia nggak ngalamin malah bukan manusia ya gitu. Itu gimana sih caranya untuk bangkit gitu, overcome this problem gitu? Kalau dari aku pribadi, biasanya aku bagi dua dulu nih, antara aku burnout gara-gara capek atau gara-gara bosan. Kalau biasanya bosan, aku lebih cari hiburan aja sih. Biasanya apa nih Kak Akbar?
jalan-jalan. Oke, traveling ya? Ya traveling. Yes. Kalau enggak sekedar nonton film Oke. ataupun main sama teman udah. Oke. Cukup lah itu. Oke. Menurutku yang pengen bikin refresh aja sih otaknya. Nah kalau udah ke refresh bisa balik lagi lah paling enggak. Walaupun kekerjain sedikit yang penting dicicil gitu kan. Cuma kalau mau punya capek, istirahat aja. Nggak bisa dipaksa juga karena kalau capek menurutku udah kayak titik kamu harus istirahat, udah baru istirahat gitu kan. Jadi daripada dilanjut nanti sakit ataupun nanti terjadi sesuatu yang tidak-tidak, mending istirahat aja. Oke. Gitu. Oke, teman-teman, jadi mungkin di sini yang teman-teman saya ya khususnya yang mungkin sekarang inspirasinya sudah hilang, mungkin bisa loh traveling bareng berdua mungkin ya kemana, ke Tawangmangu. Jadi di Solo kan ada Tawangmangu nih. Betul, boleh tuh. Itu buat nyari ide-ide ya biar seger refresh. Tuh kan, ijo-ijo. Seger ya. Jadi nggak monoton lah ya istilahnya video-videonya atau desain-desainnya. Apalagi nih anak DKV juga kadang ngalamin yang namanya art block ya kalau nggak salah. Ya. Nah itu kalau art block itu kayak gimana nih? Kalau art block tuh sebenarnya sama aja sih kayak mentok gitu loh. Nggak punya ide gitu kan. Terus habis itu lagi ngedesain kayak aduh mau nambahin apa lagi ya, kayaknya udah kosong, udah cukup lah kayak gitu. Padahal ternyata dari atasan atau dari yang lain kalau minta tugas kayak ini kurang nih masih bla 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 gitu. Nah itu kalau aku sih kalau biasanya untuk mengurangi si art block itu mungkin bisa lebih cari referensi aja sih, cari referensi yang banyak. Oke, pasti ya cari referensi ya. Nah, berhubung sama cari referensi itu biasanya kan kita pasti punya idola katakanlah ya, atau orang yang mungkin kita ngerasa kayak wah suka banget sih sama desainnya dia, atau kadang kan desain itu nggak cuma soal desain tapi lebih kayak brandingnya kayak dan lain sebagainya ya, lebih luas ya Kak Akbar ya. Nah itu ada nggak sih Kak Akbar jadi punya kayak misalkan kayak sosok yang gue mau bikinnya agak-agak kayak dia nih atau kayak gimana gitu, siapa sih kalau lu? Kalau aku ada lah pasti ya, karena itu yang bikin aku jadi saya kayak sekarang sih sebenarnya, karena aku gitu. mencontoh ya. Gitu. Karena emang awalnya lihat kontennya dia namanya Mbak April, kalau Mbak tahu April ya. Hey April ya, yes. Dia ilustrator. Dan menurutku dia tuh yang membuka kayak dari dulu tuh kalau ilustrasi kesannya kayak terlalu kaku ya, kayak umpamanya tangan tuh cirinya harus 5 gitu. Gitu. Dia tuh kayak bikinnya bener-bener cirinya 3, cirinya 4 gitu kan. Terus habis itu bentuk tubuhnya nggak yang kayak siku lancip gitu, dia lengkung kayak gitu. Dan menurutku itu membuka pikiranku untuk kayak ilustrasi bisa digimanain aja, yang penting bisa kelihatan enak gitu kan. Terus habis itu terbangun untuk coba ilustrasi, nyoba style baru, dan akhirnya ya kayak sekarang. Jadi udah punya style sendiri ya malahan ya. Alhamdulillah ya, jadi udah punya ciri ya. Dan udah ngefans istilahnya, udah mengidolakan Kak April, terutama dari gambarnya itu udah lama Kak Akbar? Udah lama sih kayak sebelum aku masuk DKV kayak nemu itu IG itu kayak keren banget nih, sosok yang bisa dicontoh gitu kan. Dan sampai sekarang juga masih sering ngeliatin karya-karya beliau ya? Masih. Jadi karena memang nih teman-teman, mungkin juga teman-teman di sini ribuan orang yang lihat ini hari ini, mungkin kadang emang penting guys, soalnya kadang kita harus punya sosok yang kayak kita idolakan. Mungkin teman-teman yang idolanya Kak Akbar juga sama gitu. Pasti ada momen ketika aku pengen deh kayak dia, ikutan lomba, punya style seni dan lain sebagainya. Jadi nggak masalah kayak gitu. Meskipun kadang ini ya Kak Akbar ya, kita juga pasti ada beberapa momen juga meskipun kita udah istilahnya apa ya Kak Akbar, kita udah tinggi gitu istilahnya. Itu pernah nggak sih Kak Akbar mikir kayak kalau seandainya aku nggak ambil di kafe kayak gitu, pernah nggak sih? Pernah. Seriusan? Pernah dong, pernah. Kok bisa? Ya karena tadinya emang masuk di kafe pun kayak itu cuma keinginanku aja gitu. Jadi emang dari orang tua juga kayak emang apaan sih kuliahnya jurusannya apa. Sampai sekarang juga masih kadang kadang masih gitu ya. Jurusanmu ngapain sih gitu kan. Terus okay. tugasnya kayak gambar terus gitu kan. Tapi semenjak aku bisa menghasilkan duit sendiri, terus kayak anakku kerjaannya ini gitu. Oke. Cuma mungkin kalau dulu nggak ngambil di kafe kayak, aduh aku ngapain ya gitu. Aku mau ambil apa ya, malah justru bingung sih sebenarnya. Jadi pernah ya kayaknya. Pernah. Aku kira cuman kita aja gitu ya yang ngerasain kadang bener nggak ya jurusan ini, kerjaan ini, tapi ternyata Kak Akbar juga pernah ngerasain kayak gitu nih Sobat Solid. Gitu deh. Nah, Kak Akbar kalau boleh tahu juga nih, Kak Akbar nanti proyeksinya setelah lulus dari kuliah dari ISI itu kira-kira Kak Akbar sebenarnya pengen ke arah mana sih? Atau tetap mungkin kayak free spirit kayak gini, mungkin kolaborasi aja, atau mungkin
one day misalkan pengen jadi art director atau kayak gimana, kan pasti orang punya harapan ya gitu. Kalau aku pribadi sih aku pengen pokoknya cari sesuatu yang baru sih, sesuatu yang baru lagi karena kayaknya kalau berhenti di situ-situ aja kayak sayang aja sih sebenarnya. Jadi pengen cari sesuatu yang baru, mungkin yang aku belum pernah. Aku lagi tertarik juga sih jadi apa sih ya, bukan guru juga sih, lebih ke ya tapi aku suka ngajar gitu kan. Mungkin entah bikin suatu platform buat belajar tentang desain dan sebagainya, ataupun nanti ngajarin buat anak-anak bisa desain. Itu aku suka sih sebenarnya. Mungkin kedepannya bakal aku seriusin. Cuma I don't know, nanti deh kita lihat aja. Waduh, keren banget nih. Jadi mungkin karena ini ya, kadang soalnya ngajarin orang tuh bikin ketagihan Kak Akbar. Iya nggak sih? Nge-sharing sesuatu tuh bikin ketagihan teman-teman. Tapi pernah nggak sih Kak Akbar misalkan kayak pengen anak-anak muda sekarang masih Gen Z juga ya, masuk ke Gen Z kan? Itu misalkan kayak proyeksinya aku pengen perusahaan itu, aku pengen kayak misalkan di katakanlah digital agensi yang seperti ini atau studio yang ABC kayak gitu, pernah nggak sih kepikiran? Atau ada gambaran nggak? Kepikiran gitu pasti ada lah. Apalagi pas sekarang zamannya magang kan, sekarang lagi berlomba-lomba untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan yang menurutku besar gitu ya. Itu pasti ada lah, pasti aku pengen perusahaan X, perusahaan Y gitu kan. Pengen. Cuma kalau menurutku pribadi setelah aku ikut di dalamnya ataupun beberapa perusahaan yang pernah aku ajak kolaborasi, rasanya sih sama aja. Makanya kayak tantangannya sebenarnya lebih ke diri sendiri sih, kayak gimana caranya buat yakin kalau umpamanya udah masuk situ harus bisa maksimal gitu kan. Cuma ya gitu deh, jadinya kayak mungkin cari sesuatu yang baru lagi deh aja gitu. Jadi kayaknya masih ini sih, kalau dari obrolannya Kak Akbar ini kayaknya masih mencari opportunity yang mungkin cocok ya. Nampaknya sih kayak gitu. Karena kan juga gimana ya Kak Akbar ya, wajar sih soalnya kan udah punya style juga, terus kebetulan juga kolaborasinya udah beberapa kali, udah pernah ngerasain lah. Istilahnya mungkin teman-teman yang kuliah yang belum ngerasain berkolaborasi kan, di sini Kak Akbar udah ngerasain nih. Jadi kan pengen nyari apa ya yang lebih cocok ya, lebih ini ya, kayak gitu nggak sih? Ya lebih ke kalau cocok atau enggak sih, ya itu juga dicari sih sebenarnya. Tapi kalau buat masalah pengalaman kayak yang tadi di beberapa perusahaan kayak itu dirasain aja sih sebenarnya. Jadi kayak udah jadi pengalaman aja gitu. Jadi kalau kedepannya mungkin nggak harus di perusahaan X atau Y, yang penting nyaman aja sih. Kalau boleh tahu nih Kak Akbar kalau nggak salah juga baru mulai magang. Nah magangnya di mana nih kalau boleh tahu? Boleh speak dikit kayaknya. Salah satu perusahaan di Bandung. Gitu? Gitu. Di bidang apa Kak Akbar? Sama sih. Kayaknya nggak bisa keluar dari bidang yang selalu aku sama ya. Yang geluti sekarang sih. Nah itu lebih ke mana Kak Akbar? Maksudnya? Masuknya digital marketing tetap, sih. Digital marketing. Ya, karena aku sekarang lebih ke digital marketing karena di situ tanpa sengaja aku belajar tentang digital marketingan ya. Iya, sekalian ya. Iya benar-benar, karena menurutku itu jadi salah satu keuntungan yang kalau bisa di zaman sekarang ya. Karena itu kebutuhan bisa aku pakai buat pribadi, juga bisa aku pakai buat nanti mau kerja dan sebagainya. Betul banget. Pengen bikin usaha sendiri gitu kah? Dulu kepikiran, cuma sekarang kayak gimana? Kayaknya nggak kepegang deh. Kayak butuh teman satu lagi atau beberapa tim yang emang bisa membangun usahanya secara baik dan benar gitu. Betul. Mungkin teman hidup juga boleh kan? Tetap ya stay silent ya. Kak Akbar tiap ditanyain pacar nih Sobat Solid itu selalu stay silent. Nggak tahu lah kenapa ya sebenarnya disembunyikan nih sosoknya. Gitu. Itu nggak pengen punya misalkan temen yang di bidang lain gitu Kak Akbar, jadi kayak saling kolaborasi gitu. Punya. Justru aku malah senang kalau punya teman yang dia emang beda background, kayak biar aku bisa kalau mamanya ada satu proyek kan kita bisa saling melengkapi gitu loh. Jadi kalau mamanya justru aku malah kalau punya teman yang satu bidang, karena pasti setiap orang itu punya ego sendiri-sendiri kan. Nah, malah justru dia itu kadang sering bentrok gitu. Jadi kayak kurang enak aja sih, kurang nyaman. Jadi malah justru sama beda bidang kita saling melengkapi itu lebih oke. Betul banget nih. Makanya juga mungkin teman-teman yang belum tahu di Solabadi ini kan juga ada desainer ya. Jadi kebetulan nih Kak Akbar kita kan mainnya mesin. Jadi kebanyakan anak di sini tuh teknik mesin. Nah, biasanya anak teknik mesin itu kalau bikin produk itu biasanya kotak bulat. Ya sesuatu yang bisa kita katakan ya kayak kurang artsy lah istilahnya. Tapi di sini anak-anak desainnya tuh justru mempercantik hal itu gitu.
Jadi mungkin bisa buat gambaran kalau mau kolaborasi sama yang lain gitu. Yes, ya. Gitu. Nah, Kak Akbar sendiri kan sekarang ini ya sudah dia bisa dikatakan cukup terkenal lah istilahnya. Iya kan? Ya, iya gitu. Iya dong, iya Kak Akbar. Nah, Kak Akbar sekarang tuh kalau boleh nanya nih, masih ada nggak sih orang-orang yang misalkan kan kalau misalkan di desain tuh ada beberapa temen yang kayak misalkan bikinin bantuin ini dong, nanti aku kasih fee atau kayak gimana. Banyak. Itu ya masih banyak dan nerima nggak nih Kak Akbar atau tetap pilih-pilih? Tergantung sih, tergantung. Iya, masih pasti harus dong, pilih-pilih dong. pasti dong. Kalau nggak pilih-pilih malah kayak itu loh, kayak orang nggak enakan ketemu sama orang yang enakan. Iya, bener-bener. Kenapa orang nggak enakan selalu ketemu sama orang yang enakan? Nah, aku orangnya nggak enakan, jadi gitu. sekarang lagi belajar buat memilih aja sih sebenarnya. Kalau emang aku mampu dan aku bisa dan menurutku ada benefitnya juga, kita saling bertukar benefit aja sih sebenarnya. Saling bertukar benefit aja gitu. Nah, Kak Akbar sekarang juga lagi magang dengan kesibukan yang alhamdulillah nih bisa banget diundang di sini. Sebenarnya jalur orang dalam nih bisa diundang ke sini ya. Terima kasih Kak Tata. Terima kasih orang dalamnya. Iya, terima kasih. Nah, itu Kak Akbar gimana membagi waktu antara magang sama aktivitas-aktivitas seperti ini? Oke, sebenarnya aku benci menjawab pembagian waktu karena aku sangat buruk dalam membagi waktu. Masa? Kok bisa? Karena apa ya, pas emang aku awal-awalnya emang bagi waktu, niatnya pengen bagi waktu, pengen biar semuanya tetap tertata dengan rapi, tapi ternyata pas dijalanin itu tidak sesuai dengan rencana gitu kan, udah sering banget terjadi. Jadi aku sekarang lebih ke emang kasih spare waktu aja buat mamanya ada proyekan dan sebagainya, jadi biar nggak semuanya tabrakan dan semuanya bisa ke-handle dengan baik dan benar sih sebenarnya. Oke, gitu ya. Karena memang padat banget ya Kak Akbar, jadi kayak tadi juga kalau nggak salah dari Jogja, dari UGM kah? Yes. Sempat memberikan pelatihan buat teman-teman yang mungkin follow Kak Akbar, itu sempat Kak Akbar beri pelatihan juga desain di UGM kayak gitu, terus hadir di sini, kemudian nanti balik lagi dan mungkin melalang buana lagi kemana-mana gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Akbar, banyak banget juga anak-anak desain itu yang biasanya kalau misalkan dia udah terkenal di luar nih, kadang waktu buat di sekolah itu kadang ada yang keteteran nih. Misalkan skripsian, terus kadang jarang masuk. Oke. Tapi kayaknya itu umum sih, banyak banget teman aku desain ya kayak gitu. Nah, kalau Kak Akbar sendiri gimana? Tetap jalani, aduh santai aja deh Mbak, atau gimana nih? Tetap dijalani sambil nangis. Kayaknya dari tadi nangis mulu ya, kenapa sih sebenarnya ya? Iya sih, tetap dikerjain walaupun emang pasti nggak bisa lah semuanya 100% ke semuanya kan. Jadi pasti ada pembagian antara entah condong ke kerjaan atau condong ke kuliah, pasti ada waktunya, waktu kayak gitulah. Tapi menurutku it's okay sambil dikerjain, yang penting dua-duanya bisa jalan walaupun nanti seandainya itu tidak sempurna, nggak apa-apa sih, itu proses aku buat menyempurnakan. Iya, meskipun kadang juga berjalannya sambil nangis ya. Iya benar. Gitu, nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu. Tapi so far sekolah masih aman dong, maksudnya masih KKN dan lain sebagainya harusnya masih aman sih. Masih aman kan? Amin. Ada proyeksi buat pengen lulus lebih cepat kah atau aduh ikut ini aja deh, alur aja deh Mbak, atau gimana? Ya, niatnya sih pengen lebih cepet. Cuma kayak melihat waktu kayaknya yang penting lulus dulu aja, dan ya pengennya sih cepat karena pastinya kalau lulus cepat kan pasti nggak bayar UKT lagi. Yes, betul. Ya jadi itu tujuan utama yang pengen lulus cepat ya. Sebenarnya pengen, cuma ya nanti kita lihat aja sih. Semoga cepat selesai, doakan ya guys. Oke, amin. Semoga nggak cuma di bidang kerjaan juga, tapi pendidikannya juga tetap sukses ya. Amin. Kak Akbar ya, gitu. Kita doakan bersama-sama nih. Nah, Kak Akbar, aduh ini cepet banget nih. Rasanya kayak ngobrol cepet banget gak sih teman-teman? Nah, ini aku mau nanya juga nih. Belum penutup, aku masih belum pengen penutup karena masih mau nanya-nanya dikit boleh, nih. Boleh. Tapi aku mau Kak Akbar buat ngasih pesan juga dong untuk teman-teman yang misalkan ada beberapa yang udah pengen jadi konten kreator atau pengen memulai di DKV, ilustrator dan lain sebagainya. Itu langkah awalnya itu seperti apa sih? Atau pesan-pesan dari Kak Akbar sendiri seperti apa biasanya? Bukan lebih ke pesan-pesan sih, lebih ke semangat aja ya. Lebih semangat buat teman-teman, kayak kalaupun teman-teman ragu buat bikin karya, menurutku buat aja. Yang penting dijadiin aja. Upload lah, karena kalian tugasnya untuk pamer gitu kan. Kalau tanpa pamer kalian ya nggak bakal dikenal dengan kayak orang itu
bisa gambar gitu kan. Yes. Dengan kalian pamer pasti orang-orang jadi tahu oh kalian bisa gambar, kalian bisa desain, kalian bisa video gitu Yes. kan. Jadi menurutku bikin aja dulu, upload aja, pamer gitu kan. Nanti kalau masalah bagus atau enggak itu proses nanti ke depannya gitu. Jadi nggak masalah. Jadi semangat berkarya. Ditunggu karya-karya keren. Wes, positif banget ya. Ditunggu karya-karya kalian teman-temanku semuanya ya. Yang ada di depan saya juga ditunggu karya-karya luar biasa kalian ya. Ayo anak-anakku semangat dalam mengkonten ya. Gitu. Terus habis itu nih Kak Akbar, punya nggak sih semacam quotes of life? Jadi kadang beberapa orang tuh kadang ada misalkan 1 atau 2 perkataan yang kayak, oh ya jalan hidupku seperti ini. Kalau misalkan aku sendiri kayak nothing good comes easy. Oh, Kalau oke. menurut aku sih kayak gitu sih. Jadi kayak gak ada sesuatu yang mudah itu gampang tuh, gak ada sesuatu yang enak gampang tuh jarang. Kalau Kak Akbar sendiri yang bikin Kak Akbar kadang kayak termotivasi tuh seperti apa sih? Bukan ke quotes sih karena menurutku kalau quotes tuh kayak cuma berlaku Yes. cuma beberapa waktu ya. Betul. Cuma lebih ke kata-kata orang tua aja sih Yes. ya. Apa-apa Mungkin kayak, nih? Boleh di-spill pokoknya lakuin semuanya dengan ikhlas, terus Oke. habis itu lakuin semuanya dengan maksimal, pokoknya belajar yang baik. Pokoknya kalau kamu udah bisa berbuat baik pasti buahnya juga bakal baik gitu sih. Oke, jadi kalau kamu udah berbuat baik, pasti buahnya juga bakalan baik nih teman-teman. Wow, tepuk tangan. Kece banget nih podcast hari ini, sungguh tidak terasa gitu Kak Akbar ya. Kita juga sampai lagi. ada yang nangis lagi. Nangis lagi. Jadi Kak Akbar ini kenapa nih sebenarnya? Ada apa ini Kak Tata nih Kak Akbar nih Nangis kenapa lagi. sering nangis ya? Tapi hari ini nih Sobat Solid banyak banget hal-hal baik yang bisa kita petik hari ini. Jadi memang sengaja nih mungkin Sobat Solid juga nanyain kenapa sih kok tiba-tiba Solo Abadi ngundang seorang ilustrator yang hebat ini. Waduh, yang karyanya sudah di mana-mana ini karena memang kita pengen anak-anak muda sekarang tuh buat lebih belajar. Kalau istilahnya ada yang kadang bilang passion ya. Passion. Kalau Kak Akbar sendiri emang passionnya di desain kah atau gimana? Enggak sih. Enggak. Bukan passion sih, lebih ke melanjutkan hobi. Oke, waduh seru banget. Bayangin teman-teman kalian punya hobi, hobinya dilanjutin terus keluar uang gitu. Itu kayak bonus ya. Banget. Rezeki tuh malah jadi kayak bonus gitu. Udah seneng dulu kan paling enggak. Iya benar. Gitu. Nah, terima kasih juga untuk Kak Akbar hari ini yang bisa hadir di studionya Solo Abadi gitu dan sudah menyapa Sobat Solid semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa bersua dengan Kak Akbar. Semoga kapan-kapan Kak Akbar bisa mampir gitu. Amin. Lagi di Solo Abadi. Dan mungkin juga one day kalau misalkan kita ada project bisa kolaborasi ya Kak. Siap. Harusnya siap ya karena udah diundang ya. Kita note ya, yang ini tolong di capture. Nanti tolong ya editornya dikasih quotes yang besar. Bersedia berkolaborasi gitu. Karena kan siapa tahu dia kan one day bakalan terkenal atau kayak gimana kan kita nggak tahu gitu. Oh ya, selanjutnya pertanyaan terakhir. Kira-kira next ada rencana atau project-project tertentu kah Kak Akbar? Mungkin kalau rencana project-project tertentu mungkin kayak aku lebih pengen bikin sebuah kelas yang emang lebih prefer lagi sih ya, lebih proper buat orang-orang. Kayak kemarin tuh buat bikin kelasnya kayak sekedar bikin kelas karena online ya. Yes. Kayak pengen bikin yang mungkin offline dan mungkin lebih proper dan lebih oke gitu ya. Jadi itu sih. Oke. Semoga. Amin. Kita doakan juga semoga rencananya Kak Akbar untuk selanjutnya itu berjalan lancar juga. Amin. Dan semoga bisa banyak anak-anak yang dikasih ilmu lah istilahnya ya, berbagi kebaikan itu tadi ya. Sharing bersama Kak Akbar. Itu tadi Sobat Talk kita hari ini, teman-teman. Mungkin namanya Sobat Bareng Expert ya, bincang bareng expert ya hari ini, nggak cuma Sobat Talk. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah yang baik hari ini gitu. Nah, berhubung kemarin itu hari pendidikan nih Kak Akbar, jadi aku mau ngambil satu quotes yang kayaknya cocok juga di Sobat Talk hari ini gitu. Semua orang itu adalah guru, termasuk Kak Akbar di sini, termasuk aku, kamu semuanya, dan semua tempat itu adalah sekolah. Jadi jangan lupa untuk terus belajar dan terus berkarya bersama-sama gitu. Aku Lintang dan Aku Akbar. kita berdua pamit. Dadah. Yeay, thank you. Solo Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani.